Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, dan salam sehat untuk kita semua. Selamat datang dan terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang telah hadir bergabung dalam kegiatan UAT pada pagi hari ini. Sebagai penambah imun bagi Bapak Ibu, izinkan saya berpantun. Sekarang zamannya teknologi informasi. Sudah saatnya memperbanyak inovasi. Semoga pelaksanaan webinar pada hari ini bisa memberikan banyak inspirasi. Yang terhormat Kepala Pusat Data dan Informasi, Bapak Didi Hamzar SOS MM, yang kami hormati para pejabat di lingkungan Kantor Pusat Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, yang kami hormati para Kepala Subbagian Urusan Umum Unit Pelaksana Teknis, serta para hadirin yang telah bergabung melalui Zoom Meeting. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Desi Handayani yang akan memandu jalannya kegiatan webinar pada hari ini. Baik, para peserta webinar, saya akan membacakan susunan acara kita pada hari ini. 1. Sambutan Kepala Pusat Data dan Informasi, sekaligus membuka kegiatan webinar pagi hari ini. Lalu sesi foto bersama, lalu akan dilanjutkan dengan paparan dari narasumber tentang layanan e-ticketing Pusdatin Basarnas, sekaligus akan diikuti oleh sesi tanya jawab. Kemudian kesimpulan dan penutup. Para hadirin yang kami banggakan, mengawali rangkaian acara pada hari ini, mohon berkenan Bapak Kepala Pusat Data dan Informasi untuk menyampaikan sambutannya, sekaligus secara resmi membuka kegiatan pada hari ini. Mohon berkenan kepada Bapak Didi Hamzar SOS MM untuk menyampaikan sambutan. Waktu dan tempat kami persilakan. Selamat pagi MC ya. Saya mulai ya untuk pembukaannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, semangat quick responsar kepada semua peserta yang pagi ini mengikuti ya, kegiatan UAT e-ticketing Pusdatin. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada para peserta yang hadir dari PIC yang ada dari UPT, kantor-kantor SAR, ya, dari satuan tugas yang ada di kantor pusat, ya, dan juga kepada tim inovasi ya e-ticketing Pusdatin ini. Bahwa aplikasi e-ticketing Pusdatin ini merupakan inovasi persembahan dari Prakom, ya, tim Prakom Pusdatin ya, yang diketuai oleh Pak Arif tuh yang ganteng tuh, ya, dan tim lengkap, ada Dika, ada Daru, termasuk Novi, dan disupervisi oleh para mentor-mentor Pusdatin yang senior, Pak Advi, Pak Chandra, semuanya, dan tentu dengan doa-doa ya, sehingga aplikasi ini alhamdulillah hari ini bisa kita lakukan UAT-nya ya. Dan tentu UAT ini tidak sekaligus seperti kita membalikan telapak tangan langsung 100% perfect. UAT ini bagian dari proses kita untuk menguji ya, seberapa jauh layanan aplikasi ini ya, memberikan kemudahan kepada para pengguna ya, user, artinya ya di Pusdatin dalam konteks melayani umum para user yang butuh pelayanan oleh Pusdatin. Para peserta daring pagi ini ya, Pusdatin sudah pada tempatnya, sudah semestinya sebagai motor atau pioner untuk mengawal proses IT behavior di Basarnas ya. Kita lihat bumper yang ditampilkan di awal daring Pusdatin dalam 2 minggu terakhir ini, itu menyatakan 4 hal dari Bapak Presiden. Kalau kita naik ke atas lagi sudah ada Perpres tentang standar pemerintah berbasis elektronik. Semuanya mengalir sampai ke pagi hari ini ya, dalam rangka betul-betul kita taat dan patuh ya, sebagai ASN untuk mewujudkan ASN yang smart ya. Kalau bahasanya saya ya, artinya Smart Basarnas berbasis IT. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim ya, UAT
Etiketing Pusdatin saya nyatakan dimulai. Selamat ber-UAT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Sati Om. Salam quick responsar. Demikian rangkaian sesi pembukaan. Dimohon dengan para hadirin untuk dapat mengikuti kegiatan ini sampai selesai dengan tetap mengaktifkan kamera. Kami juga mengingatkan untuk Bapak Ibu sekalian untuk dapat mengisi presensi online yang telah disediakan pada kolom chat. Bapak Ibu yang kami banggakan, selanjutnya kita masuk pada materi UAT layanan e-ticketing Pusdatin yang akan disampaikan oleh narasumber Bapak Dika Andaru dan dipandu oleh moderator kita, Bapak Arif Widiantoro. Mohon host untuk dapat menampilkan Bapak Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Bapak Kepala Pusat Data dan Informasi, Bapak Didi Hamzar, SOS MM, seluruh Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan, peserta webinar pada pagi hari ini. Sebelumnya, izinkan saya menyampaikan pantun. Pergi ke pasar membeli lam toro. Perginya ditemani Ayu Ting Ting. Perkenalkan, saya Arif Widiantoro, moderator kegiatan UAT aplikasi e-ticketing. Selanjutnya saya akan panggilkan narasumber pembahasan kali ini. Selamat pagi, Mas Dika. Selamat pagi, Mas Arif. Gimana kabarnya, sehat ya, Mas Dika ya? Alhamdulillah sehat. Sudah siap untuk UAT hari ini, Mas? Siap, insya Allah siap. Oke, baiklah tanpa membuang banyak waktu, Mas Dika, silakan untuk memulai kegiatan UAT hari ini. Terima kasih Bapak Arif atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Oke, untuk admin boleh share screen websitenya. Jadi untuk Bapak Ibu sekalian, untuk form UIT ini kami berikan dalam bentuk Zoho ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kiranya berkenan untuk login atau istilahnya untuk akses form Zoho dan mengisinya sebagai user. Lalu untuk tanggalnya, untuk tanggal saat ini, dan untuk data pribadi bisa disesuaikan dengan data Bapak Ibu sekalian. Nah, ini formnya. Terima kasih Pak Daru. Jadi tanggal pelaksanaan UIT-nya hari ini, nama NIP jabatan UPT bisa disesuaikan, email dan nomor handphone juga bisa disesuaikan. Baik, saya lanjut ke ini Mas Daru, mohon maaf ke websitenya, ke landing page. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa mengakses e-ticketing cukup mudah ya Pak. Untuk alamat websitenya e-ticketing.basarnas.go.id. Sebenarnya tidak perlu sepanjang itu, nanti dia otomatis bisa dicoba Mas Daru. Nah, cukup seperti ini, nanti dia akan terbuka seperti ini. Oke, baik. Untuk tampilan pertama yaitu ada beranda. Di sini Bapak Ibu sekalian bisa melihat secara langsung ada tombol satu aja login jika Bapak Ibu sekalian ingin melakukan login. Terus di dashboard selanjutnya itu ada tentang aplikasi. Ini sudah dijelaskan Pak Arif, ini berdasarkan sprint dari Pusdatin dan semangat dari Pusdatin itu sendiri juga gitu. Baik, untuk tab selanjutnya. Tab selanjutnya itu tentang alur penggunaan. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa, jika kiranya kekecilan bisa diklik aja gambarnya. Gitu. Nah, diklik nanti dia nge-zoom sendiri, dan ini alur penggunaannya Bapak Ibu sekalian. Ini secara gamblang, secara besaran aplikasi ini, cara atau flow chart dari aplikasi ini, langkah-langkahnya seperti apa. Oke, dilanjut untuk hubungi kami Mas Daru. Baik, untuk hubungi kami di sini Bapak Ibu sekalian sebenarnya bisa memberikan saran ya, dengan menuliskan nama, email, dan sarannya seperti apa, ini bisa langsung terkirim. Dan jika memang ada yang perlu ditanyakan lebih lanjut, bisa melalui email kami yaitu helpdesk@basarnas.go.id, dan nomor telepon serta ada icon WhatsApp di kanan bawah Bapak Ibu sekalian ya. Jadi bisa langsung diklik dan ini akan terlink, apa bahasanya ya, tersambung oleh admin langsung gitu. Oke, langsung dilanjut ke website lagi Mas Daru, mohon maaf.
Oke, langsung lanjut ke login ya. Jadi di login ini tampilan utama ya, bukan tampilan utama, maksudnya tampilan login saat Bapak Ibu ingin mengakses lebih dalam aplikasi ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, jika kiranya belum melakukan login, belum terdaftar, bisa melakukan register. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melakukan registrasi. Di sini ada internal sama eksternal. Mengapa demikian? Ada internal dan eksternal. Karena ada beberapa kita memberikan spare ya, bahasanya tuh memberikan kesempatan bagi pihak eksternal jika ada layanan di luar Pusdatin yang ada sangkut paut dengan kami seperti pengambilan data, seperti peminjaman alat, seperti penggunaan Videotron yang di 5 destinasi wisata, kan kami memiliki aset ya Pak ya. Jadi beberapa instansi ingin mengupload, mengunggah kontennya ke dalam Videotron Basarnas gitu. Jadi pengajuannya juga lewat sini nantinya gitu. Jadi untuk internal bagi pegawai Basarnas cukup di internal, nanti Bapak Ibu sekalian bisa mengisi NIP, password, email, dan nomor telepon. Untuk contohnya Mas Daru boleh dicontohin satu. Yang belum terdaftar. Jadi atau kita panggil ini ya Mas Daru ya. Panggil salah satu peserta webinar kita yang berkenan mau menjadi user. Tadi saya sudah konfirmasi ke Bapak Andra ya dari Natuna. Bapak Andra, monitor kah? Izin, saya nih. Iya, boleh. Share screen Pak Andra ya. Siap, share screen. Kita ke share sound. Oke, Pak Andra. Siap. Izin Pak Andra untuk akunnya belum terdaftar kan ya? Siap, sudah. Oh, sudah. Tadi udah ngisi NIP, password, email, nomor telepon ya? Sudah. Ya udah boleh. Berarti Bapak Ibu sekalian, jika ingin melakukan login, pastikan register dulu ya, seperti Pak Andra. Oke, lanjut ke login aja Pak Andra. Dari ini aja ya, dari awal ini ya. Oh, boleh. Biar nggak bingung ya. Iya, boleh. Oke. Baik, terima kasih Pak Andra. Jadi pertama ya izin saya pandu ya. Pertama login Pak Andra. Siap. Ya, habis login lanjut. Setelah Bapak Ibu sekalian sudah melakukan registrasi, bisa masukkan NIP atau NIK-nya dan password-nya. Untuk NIP itu untuk pegawai Basarnas dan NIK itu yang sebagai pihak eksternal ya Bapak Ibu sekalian. Boleh diisi Pak Andra? NIP sama password-nya. Baik, jika sudah berhasil registrasi, maka tampilannya akan seperti ini. Dan untuk di kanan atas bisa kita lihat ada nama Pak Andra ya. Jadi tanpa mengisi registrasi, kenapa namanya muncul gitu? Karena dari sistem registrasi sebagai pegawai Basarnas itu udah tersambung dengan Simpok Basarnas ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kiranya memang kurang sesuai, berarti bukan dari sisi aplikasi ini, bisa disesuaikan di aplikasi simpok.basarnas.go.id gitu. Di sini Bapak Andra berkenan untuk tambah tiket Pak. Jadi di sini tampilan dashboardnya seperti ini. Bapak Andra belum melakukan pengajuan tiket ya, masih nol semua. Ini boleh tambah tiket Pak Andra. Baik, di sini ada lampiran ya. Di sini ada 4 field yang memang harus diisi gitu. Yang pertama lampiran, layanan kategori, dan detail permasalahan. Untuk lampirannya ini bisa dari foto langsung terkait layanan yang kiranya error, bisa langsung di attach aja, atau bisa juga dalam bentuk permohonan surat juga nggak apa-apa, dalam bentuk scan. Baik Bapak Andra, kiranya ada lampiran yang sebagai contoh aja gitu, apa aja? Untuk formatnya di situ tertulis ini ya, JPEG, PNG, atau PDF ya, dengan maksimum 4 MB gitu. Kiranya bisa disesuaikan dengan ini.
file yang ada. PNG itu boleh, tuh, besarannya 125 KB ya, boleh di open. Ya, boleh, baik. Di open, lalu layanannya boleh disesuaikan dengan layanan Bapak Ibu sekalian yang ingin ajukan ya. Di situ ada aplikasi, infrastruktur, ketatausahaan, pengolahan data, dan penyajian informasi. Nah, jika ada yang bertanya, kok layanannya ini aja nih, ada yang di luar nggak gitu? Di luar dari ini bisa. Itu sebenarnya bersifat dinamis Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu bisa langsung time admin yang tadi di landing page ya, itu di WhatsApp, nanti bisa dikoordinasikan. Kalau bingung nih, kita butuh layanan ini, misalnya kita butuh di support dukungan ini, nama layanannya yang mana ya gitu, itu boleh. Itu layanannya bisa diklik salah satu Bapak Andra, contoh apa aplikasi, apa infrastruktur, apa misalnya kiranya butuh dukungan apa gitu. Nah, untuk kategorinya, nah, untuk aplikasi ntar kategorinya ada apa aja. Nah, itu ada permasalahan aplikasi ya, lebih ke aplikasi. Jadi kalau misalnya layanannya diganti infrastruktur, nanti kategorinya juga berubah Bapak Ibu. Boleh dicoba Bapak Andra? Untuk layanan yang infrastruktur, dia pasti biasanya beda. Nah, beda kan? Untuk kategori yang dari layanan infrastruktur tuh sub menunya beda ya. Jadi contoh misalnya perangkat infrastruktur, misalnya permohonan perangkat infrastruktur. Ini ceritanya dari Natuna ini ingin permohonan Videotron seperti di Maumere gitu kan. Boleh permohonan perangkat infrastruktur. Ya. Yang atasnya ini, Pak. Di sini ya. Iya, yang perangkat infrastruktur. Perangkat infrastruktur, ya. Iya, itu kategorinya. Ya, baik, permohonan perangkat infrastruktur. Bisa diajukan pengajuan Videotron gitu. Contoh aja ya Bapak Ibu sekalian. Nanti kalau misalnya aplikasi atau layanan lainnya bisa disesuaikan kategorinya, misalnya aplikasi si Mazda nggak bisa input atau gimana gitu. Kesiapsiagaan misalnya nggak bisa ngelihat datanya, itu bisa dipilih. Nanti di detailnya bisa dijelaskan gitu. Misalnya pengajuan perangkat infra gitu, Bapak. Baik, tadi sebentar. Boleh ditulis dulu perangkat infra. Tadi ada Denpasar nanya ya. Belum tersedia. Oh, ya. dari Kasubag Denpasar bertanya. Jadi boleh di spotlight. Ini sambil jalan aja Bapak Ibu sekalian ya. Nanti di Dika Denpasar. Siap Bapak. Gimana Bapak Aran? Penambahan tiket. Jadi untuk yang pertama itu kan setelah saya buka tadi kan, karena belum terdaftar atau terregistrasi di situ harus mendaftar terlebih dahulu. Yang saya pertanyakan di situ adalah registrasi terlebih dahulu itu setelah mencet menu login, di situ kan ada registrasi pegawai Basarnas atau internal dan eksternal. Sebenarnya dari awal ini yang dulu dijelaskan, yaitu biar mengetahui, oke, kalau nomor NIP jelas, passwordnya ini apakah menggunakan password tersendiri ataukah ada passwordnya untuk saat ini untuk mencoba. Itu yang pertama. Yang kedua, email jelas. Nah, setelah itu baru meregistrasi. Nah, termasuk juga eksternalnya. Eksternalnya itu sangat jelas sekali. BMN ya. NIK, nama lengkap. Kalau tadi langsung menuju ke login, berarti kan dia sudah melaksanakan registrasi. Nah, registrasi itu dibuat awal dulu, setelah itu baru menuju ke login tersebut. Jadi seperti itu Pak, terima kasih. Oh baik. Untuk poin pertama, mohon koreksi Pak ya. Jadi untuk yang pertama itu lebih kayak seperti ini ya Pak ya. Passwordnya itu sebenarnya password di aplikasi ini Pak. Untuk nama jabatan gitu sebenarnya sudah ada. Nah di sini kan ada unit kerja juga Pak. Itu. Nah itu udah dapat dari API Simpak Pak izin. Gitu. Jadi dia memang kalau untuk internal cuma NIP saja ya, cuma NIP saja dan password gitu. Untuk data lainnya kan sudah ada di Simpak ya Pak, izin. Nah untuk yang eksternal memang
kita kan nggak punya ini ya API atau sambungan data ke Kemendagri, atau kalau nggak salah ya Kemendagri itu yang punya data KTP itu gitu. Jadi untuk nama unit kerja instansi lebih kayak perusahaan atau instansi itu diisi dulu gitu, karena kita nggak punya tarikan datanya gitu. Untuk yang tadi pertanyaan nomor 2 gimana Pak? Pada saat login nggak langsung ke beranda gitu Pak ya? Ya, jadi ini pada begitu tadi saya mencoba untuk membuka yang pertama, yaitu saya jelas ke menu login dulu. Menu login di situ adalah form registrasi pegawai Basarnas kan gitu. Di situ ada internal dan eksternal. Saya mencoba di internal. Begitu saya coba internal, saya masukkan NIP. Nah, terus untuk passwordnya. Nah, ini apakah passwordnya ini PIC ataukah siapa nantinya ini? Oh, untuk passwordnya boleh pribadi Pak. Siap, disesuaikan. Tapi password yang di aplikasi di sini ya Pak, izin. Nah, itu yang saya maksudkan karena apa? Nanti yang sebagai PIC dalam aplikasi yang tersedia ini, PIC-nya nanti siapa? Karena di situ setelah saya melihat di situ ada yang namanya di umum, ada yang namanya di sumber daya kan gitu, ataupun di layanan yang lainnya. Jadi biar terkoneksi siapa yang bisa membuka layanan tersebut. Jadi seperti itu. Terima kasih. Siap, izin Pak, sebenarnya untuk PIC kami nggak batasi Pak. Sekiranya kalau misalnya di Kansar Denpasar, dari Kasubag atau dari Pusdatin atau dari siapapun boleh melakukan pengajuan Pak, gitu. Untuk PIC-nya boleh ditentukan sendiri, boleh siapapun yang berkenan misalnya mau ngajuin langsung atas nama pribadi boleh gitu. Gitu Pak. Apa sudah terjawab Pak, izin? Saya terjawab. Nah, cuma jadi saya akan mencoba di sini memasukkan passwordnya berarti saya pakai password tersendiri ataukah dari Pusdatin biar jelas. Password tersendiri Bapak, izin. Siap. Baik, terima kasih. Baik Bapak. Izin, Mas Dika. Ya. Mungkin siap, boleh. Nanti juga bisa dicontohkan untuk pendaftaran registrasinya, tapi dengan eksternal nanti kita minta bantuan salah satu teman kita, Mas Prabowo dari Semarang. Mungkin nanti bisa dicoba boleh. Registrasinya, siap. Mungkin tadi ada yang kelewat, jadi terlewat untuk menu registrasinya. Baik, siap. Terima kasih. Oke, untuk registrasi berkenan lebih di awal atau mau di akhir nih? Karena Pak Andra udah login, atau nggak apa-apa ya kita lanjut dulu, nanti kita kembali ke login registrasi ya. Siap. Ini kita coba ajukan dulu ya Bapak Ibu sekalian. Boleh Bapak Andra ajukan? Diklik ajukan. Nah, nanti jika berhasil nanti akan muncul pop-up seperti ini. Sukses, tiket berhasil diajukan. Klik OK. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini ada data-data mulai dari nomor tiket, waktu pengajuan, layanan kategori yang sudah dipilih, detail permasalahan, serta statusnya. Dan waktu penanganan. Waktu penanganan ini SLA-nya Bapak Ibu sekalian ya. Untuk waktu 30 menit ini merupakan SLA dari layanan infrastruktur dengan kategori permohonan perangkat infrastruktur. Jika Bapak Ibu sekalian memilih layanan aplikasi dengan kategori tertentu, itu bakal berbeda Bapak Ibu. Jadi ini sudah konfig dari admin gitu. Kebetulan untuk pengajuan ini tenggat waktunya 30 menit. Jadi ada sampai dengan hari ya Bapak Ibu sekalian. Jadi mulai dari menit, jam sampai dengan hari gitu. Ini Aling dari Makassar ada yang izin bertanya ya. Saya coba lanjut dulu ya Bapak. Mohon maaf nanti habis ini ya. Nah di sini ini langsung nanti ternotifikasi di Pusdatin ya Bapak Ibu sekalian, ada bunyi gitu, bunyi kling gitu loh. Seperti itu dashboardnya. Nanti di kami itu bakal kelihatan bahwa ada tiket masuk gitu dari user. Nah, untuk Bapak Andra boleh klik pensil. Nah, ini waktunya kondon ya Bapak Ibu ya, 28 menit, 38 detik ya, boleh diklik pensil. Ini maksudnya mengubah, boleh diklik. Nah, kiranya Bapak Ibu sekalian, kalau ada data yang kurang sesuai bisa diedit gitu kan, misalnya detail permasalahan ditambahin atau diganti lampirannya atau nomor teleponnya. Nah, nomor teleponnya ini kenapa dilepas ya, nggak
nggak dikunci gitu, karena ini default awal pada saat daftar ya Bapak Ibu. Kiranya misalnya memang kurang sesuai, bisa disesuaikan, nanti diubah-ubah juga bisa. Oke, klik kembali Bapak Pak Andra. Ya. Nah, untuk selanjutnya itu ada tombol yang hijau Bapak Ibu sekalian, itu maaf jatuh ya ini. Oke. Untuk yang tombol hijau bisa diklik Bapak Andra. Baik Bapak Zainul ya. Nanti buku panduannya nyusul ya Bapak ya. Nah, untuk di sini, nah ini bisa monitoring ya Pak, sebagai pemohon atau sebagai user kan berhak ya untuk ini kita sudah dilayani seberapa jauh gitu perkembangannya gitu. Nah bisa ke bawah, nanti di atas nih ada data diri awal, detailnya gimana, laporan seperti apa. Nah di bawahnya ini lampiran sprint teknisi ya Bapak, nanti dari pihak Pusdatin bakal mengeluarkan sprint teknisinya siapa gitu. Nah, sini lacak tiket. Nah, tiketnya sudah diajukan tanggal sekian, jam sekian oleh Pak Andra gitu. Nah, untuk di kanan bawah nih ditangani olehnya belum di disposisi gitu. Jadi nanti dari Pusdatin akan melakukan disposisi dan di sini nanti ada namanya gitu. Ada nama dari teknisi yang ditunjuk, oke. Untuk progresnya masih 0% karena belum dilakukan disposisi ya Bapak Ibu sekalian. Ada waktu pengajuan sama batas waktu penyelesaiannya, ini deadline-nya. Nah, waktu penunjukannya belum ada ya karena belum dilakukan disposisi, dan waktu selesainya juga belum dilakukan penyelesaian oleh teknisi. Oke, kembali boleh diklik kembali. Baik, dan satu tombol lagi nanti ada batalkan Bapak Ibu sekalian. Nah, boleh diklik batalkan. Kiranya misalnya yang diajukan misalnya boleh diklik dulu. Ya, nanti jika misalnya Bapak Ibu sekalian nggak jadi mengajukan nih, misalnya sudah mengajukan misalnya aplikasinya nggak bisa gitu. Totonya pakai refresh, oh udah bisa nih, nggak jadi gitu. Nah, Bapak Ibu bisa ditulis tuh tidak jadi gitu. Nah, ini wajib diisi ya Bapak Ibu sekalian ya. Karena kalau nggak diisi, pada saat diklik batalkan dia harus diisi gitu. Tidak jadi boleh batalkan. Kalau pembatalan. Iya, boleh diklik batalkan. Ya. Siap, misalnya nggak jadi. Nggak bisa diupload. Nah, ini tiketnya sudah dilakukan pembatalan gitu. Oke, untuk case pembatalan ya Bapak Ibu. Nanti untuk yang beneran main kita langsung ke Pak siapa tadi? Pak Arif, Pak Bowo ya. Ke Pak Prabowo mungkin. Izin. Siap. Siap. Terima kasih Pak Andra ya untuk case dengan kasus yang ini ya, pembatalan tiket ya, misalnya sekiranya nggak jadi. Nanti untuk selanjutnya mulai dari Regis sampai dengan beneran main terus nanti ada oleh Pak Bowo. Terima kasih Pak Andra. Salam sehat selalu. Siap. Sama-sama. Izin admin untuk Pak Bowo. Oh, siap. Selamat pagi Pak Bowo. Iya kabarnya Pak? Ini harus bahasa Jawa nih. Pagi Pak Dika. Siap. Alhamdulillah Bapak. Baik. Terima kasih Pak. Udah mau berpartisipasi nih. Boleh share screen Bapak? Siap, baik. Oke, sudah Bapak. Siap, terima kasih. Nah, untuk Pak Bowo mau mencontohkan yang internal apa eksternal nih Pak? Kebetulan. Ini saya coba yang registrasi eksternal Bapak. Oh, boleh. Siap. Nah, jadi Bapak Ibu untuk yang tadi dari Bapak dari Denpasar ya, mohon maaf saya tadi lupa nanya, izin. Itu passwordnya menyesuaikan dari Bapak yang ingin tentukan passwordnya seperti apa gitu. Jadi untuk yang internal sama ya, sama, untuk eksternal juga sama. Boleh Bapak diklik Pak Bowo, klik register. Mohon izin Bapak, ini kan untuk yang untuk nick ini kan harus tadi kan disampaikan bahwa tidak bisa, sementara masih tidak bisa terhubung dengan Kemendagri Pak ya untuk nick. Iya, belum. Paling tidak diberi batasan. Jadi paling tidak diberi batasan user itu bisa memasukkan minimal 16 angka. Soalnya tadi saya pakai 1 angka itu masih bisa register Bapak. Oke, boleh. Siap. Terima kasih Bapak atas pengecekan.
angka masih benar gitu. Siap. Kemudian Baik, ini Bapak, baik. tadi saya coba untuk masukkan register 2 kali dengan nick yang sama, itu terjadi error, Bapak. Oh, oke. Siap. Terima kasih. Nah, baik, terima kasih Bapak. Oke, siap. Untuk emang pentingnya UAT ini seperti ini Bapak Ibu sekalian. Jadi kita tahu nih kelemahan dari sistem seperti apa. Nanti kita coba fixing ya Bapak ya. Terima kasih Bapak. Boleh diregister, Pak Bo. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekiranya misalnya ada menemukan bug gitu, boleh ditulis ya Bapak Ibu sekalian di kolom di form Zoho-nya yang sudah tersedia gitu. Diklik register, Pak Bo. Gimana Pak? Ini saya coba klik register, Pak. Oh iya. Bisa nggak? Belum bisa. Passwordnya udah sama pada. Oh, atau itu ada 2 kolom yang bawah itu apa Pak ya? Ya itu nomor, kalau nggak salah bawah itu dihapus. Oh, nama perusahaan sih harusnya bebas ya. PT Prabowo bisa Pak. Belum bisa ya Bapak ya untuk yang eksternal ya. Siap, nanti kami coba cek ya. Untuk yang internal Bapak boleh dicek. Ini nanti perlu kami cek lagi ya, mohon maaf. Jadi ada kesalahan teknis nih sepertinya gitu. Saya coba lagi Pak ya. Oke, boleh, siap. Jadi memang penting banget ya Bapak Ibu sekalian ya mengecek kesempurnaan atau bukan kesempurnaan sih, lebih tepatnya tanpa error itu harus dipastikan benar-benar benar gitu. prabowo.nurhadi@gmail.com. Siap. Oh siap. Nanti kita coba cek lagi Pak ya, kenapa tadi ini kebetulan kan kerekam ya. Nanti bisa nanti kami cek. Oke, baik. Nick-nya Pak, izin. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, nih tampilannya hampir sama ya dengan yang tadi Pak Andra sudah share screen, hampir sama dengan tadi. Untuk tambah tiket Pak Bowo, izin. Siap. Nah, ini boleh disesuaikan Pak Bowo, boleh pilih yang mana. Ini case-nya nanti dari host, nanti minta tolong ya di approve gitu, di disposisi. Boleh aplikasi, boleh infrastruktur, boleh, monggo Pak, bebas. Atau presidensi online gitu kan. Ini lagi hot lagi kebetulan lagi mencoba juga ya Bapak Ibu sekalian ya. Presidensi online. Siap. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini kan karena saat ini datanya masih dicoba-coba, jadi belum fixing secara 100%, jadi masih belum running. Nanti setelah BIMTEK atau sosialisasi ini belum ada arahan dari kampus untuk dipresentasikan ulang atau bagaimana, nanti baru rilis benar-benar jalan gitu. Kalau ini ntar datanya di riset kembali Bapak Ibu. Jadi aplikasi ini nantinya jika ada aplikasi Pusdatin yang baru launching, ditemukan bug atau error, bisa kita nge-tracing-nya dari aplikasi ini juga bisa Bapak Ibu. Misalnya presensi online kan baru launching nih gitu, nanti bisa lewat aplikasi ini misalnya menemukan langsung ke sini, langsung sini tanpa harus pakai form atau bagaimana gitu. Baik, untuk lampirannya sebenarnya ini wajib ya, jadi harus diisi gitu Bapak Ibu sekalian.
Jadi semua field yang tersedia itu wajib diisi. Bisa coba ajukan Pak ya. Oke, siap. Baik, ini tiketnya sudah berhasil diajukan. Nah, untuk dari admin izin boleh. Nah, untuk waktu penanganan bedanya dengan Pak Andra itu ini 3 hari ya untuk pelayanan aplikasi online ini SLA-nya kita sudah ditentukan 3 hari gitu. Jadi sudah mulai kondornya sudah mulai jalan, sisa 2 hari 23 jam 59 menit berapa detik gitu. Untuk admin boleh izin disesuaikan di disposisi. Jika sudah boleh ini ya kabari ya sambil. Saya disposisikan dulu ya. Oke, boleh. Atau Mas Daru izin boleh saya screen biar tahu ya. Izin Pak Bowo ganti Pak Daru ya. Jadi biar tahu tampilan dari sisi Pusdatin seperti apa gitu kan. Boleh Pak Daru dipersilakan untuk share screen. Mohon izin, saya coba share screen dulu untuk. Siap. Tadi untuk tim host boleh dicatat ya, tadi ada yang mau nanya, nanti saya lupa tadi Makassar ya kalau nggak salah ya, dicatat yang mau nanya siapa aja, boleh di langsung spotlight. Nah ini ada yang tadi yang dari Pak Bowo itu yang ini yang paling tentang apa tadi, tentang ini presensi online Pak, izin di searching aja langsung, di searching aja Pak atau apa, itu boleh. Presensi itu dari bukan kembali atau yang di search aja Pak, presensi online nomor 9 ya? Bapak. Nomor 9. Siap, gimana Bapak izin? Nomor 9. Oh, nomor depan. Oh, belakang nomor 9. Coba boleh searching by nomor 09 gitu. Di searching 09. 9 itu Izin itu nomor atau nomor urut 9. Oh, nomor urut 9 tadi katanya. Berarti dihapus dulu Pak searching. Ya. Nomor urut 9 ya. Iya. Ini 814. Kalau nomor tiketnya berapa Pak Bowo? Boleh disebutin nggak? Jadi pakai nomor tiket aja. Search-nya 2022 03 18. Nomor urut Pak Bowo berapa Pak belakangnya nomor tiketnya? 18 13. 13 Bapak. Nah, ketemu nih. Yang ini ya. Oke, baik. Nah, ini fitur untuk disposisi ya. Jadi yang benar ya Pak Bowo ya. Nggak ada yang miss kan ya, udah benar semua. Baik, nah ini tim Pusdatin ini ada teknisnya. Ini bisa lebih dari satu juga Pak Daru, boleh tambah. Saya Pak Daru sama siapa gitu. Coba, nah baik disposisi. Nah, oke, boleh izin Pak Bowo share screen dari Pak Bowo. Apakah sudah sesuai? Kalau belum di refresh Pak, izin. Baik. Nah di sini statusnya sudah berubah ya Pak, Bapak Ibu sekalian, jadi disposisi dengan presentasi 0%. Bapak bisa klik yang tombol hijau Bapak. Ya, siap. Nah di sini yang atas masih sama ya, datanya belum diupdate oleh pihak Pusdatin. Yang bawah lacak tiketnya sudah berubah nih. Sudah didisposisi oleh Pak Ari, tadi yang dicontohkan oleh Pak Daru, kebetulan pakai akun Pak Ari, dengan didisposisikan ke Pak Daru sama Bu Novi ya, yang ditangani oleh yang kanan sudah ada muncul. Nah, izin dari admin atau host bisa disesuaikan untuk akun Pak Daru sama Bu Novi, bisa dilakukan aksi ya, gitu. Boleh klik kembali Pak Bowo. Jadi boleh contohin lagi nggak dari host pakai akun Pak Daru atau Bu Novi ya, gitu.
Jadi mohon maaf Bapak Ibu sekalian nih bukannya agak riweh ya, biar kita tahu proses dari dua pihak itu seperti apa ya Bapak Ibu sekalian. Gitu. Dari Pak Daru coba boleh share screen menggunakan akun. Siap, terima kasih. Untuk tugas saya Bapak. Nah, tugas saya baik. Nah, ini ada tugas nih yang didisposisikan ke Pak Daru, bisa klik tombol biru. Siap, baik. Terima kasih. Nah, ini untuk tampilan teknisi Bapak Ibu sekalian ya. Jadi sudah ada data-data yang tersedia gitu. Nah, nanti teknisi bisa melakukan progres gitu, detail perkembangan seperti apa. Gitu. Boleh diisi Bapak Daru deskripsi perkembangan. Misalnya monggo boleh aku menyesuaikan, sedang dilakukan pengecekan, boleh pakai foto misalnya boleh. Itu ada lampirannya. Saya 30% di browse gambar ya. Oke, baik. Baik. Nah, dari Pak Bowo izin berkenan untuk share screen, Pak. Jadi bisa terlihat ya sudah dilakukan rekam progres ya oleh teknisi gitu. Baik. Nah, di refresh Pak Bowo izin. Nah, baik, sudah terlihat ya Bapak Ibu sekalian bahwa ada aksi yang dilakukan oleh Pak Daru sebesar 30% gitu. Nah, itu ada filenya juga dilampirkan bahwa ada sebuah foto atau apa gitu yang diupdate gitu. Ini boleh dikeluarin. Baik. Nah, untuk ini yang aksi yang dilakukan oleh teknisi bisa ini ya termonitor ya sedang apa gitu. Itu bisa bentuk foto maupun dalam bentuk PDF gitu. Oke, bisa klik kembali. Izin Pak Daru boleh diselesaikan tapi dengan ini ya. Sprintnya juga ya di upload sprint oleh Pusdatin. Karena kan baru penunjukan secara sistem dari sprint mungkin belum disesuaikan ya sprint. Nah, sprint ini Bapak Ibu sekalian tetap kita jadikan wadah ya buat jadi dasar bahwa disposisi ini sudah diperintahkan langsung oleh Pak Kapus gitu. Dan untuk lampiran teknisi nanti bakal diunggah oleh teknisi jika sudah selesai dokumentasinya gitu. Jadi nanti selain buat dupak kita sebagai seorang prakom juga sebagai bukti kepada Bapak Ibu sekalian bahwa langkah-langkah yang dilakukan teknisi itu sudah sampai mana aja gitu. Nanti ada di lampiran teknisi Bapak Ibu sekalian. Oke, Pak Daru sudah lampiran sprintnya sudah di-upload. Kalau bisa sekalian aja sprint sama lampiran teknisi. Balik kembali izin. Untuk yang file lampiran teknisi nanti yang atas ya. Yang atas Pak Daru. Nah, nanti untuk yang apa? Untuk sprint nanti di-upload atasan. Siap. Makasih Mas Daru. Oke, siap. Nah, nanti boleh teknisi dulu. PDF atau apa ada Pak Daru? Oh, boleh itu. Siap. Perbarui. Klik perbarui. Oke, sip. Nah, boleh langsung diselesaikan aja Pak Daru 100% biar kelihatan. Siap. Saya coba upload sprintnya dulu, Mas. Boleh. Dari Pak Ari ya izin. Pak Ari ya. Oke. Untuk apa? Sambil menunggu ya Pak Daru boleh ke ini nggak menu KMS atau FAQ gitu. Oh Pak Ari, oh boleh. Langsung ke monitoring aksi yang aksi. Coba cari di searching aksi. Karena itu, ya boleh ini aksi. Oke, klik lampiran sprint. Baik. Nah, ini Pak Ari atau subcore yang di Pusdatin nanti yang PDF Pak Daru izin. Ada nggak PDF atau boleh. Nah, nanti ini sprint yang dilakukan oleh atasan yang ada di Pusdatin atau subcore atau koordinator gitu bahwa
karena sudah ada dan diselesaikan ya Pak Daru. Boleh diselesaikan 100%. Jadi biar langsung ke sesi tanya jawab ya, biar diselesaikan. Baik, sudah terupload ya Bapak Ibu sekalian untuk sprintnya sama lampiran teknisi. Baik, untuk Pak Daru boleh diselesaikan 100% itu. Nanti lanjut ke Bapak Bowo lagi ya. Baik. Baik, diperbarui. Terima kasih. Dari sisi Pak Bowo, boleh share screen Bapak izin. Sekalian kita membahas setelah tiket itu 100% seperti apa, lalu untuk fitur selanjutnya ada KMS dan FAQ nanti ya. Nah, ini sudah diselesaikan, boleh ke bawah Bapak izin. Nah, lampiran teknisi sprint sudah ada dan sudah diselesaikan oleh teknisi gitu. Untuk kelihatan ya waktu selesainya 9.29 jam 9:29 gitu. Dengan sebenarnya di kanan itu waktu penyelesaian batas waktunya 9:19. Nah, ini kebetulan ngaret nih tadi 9:29 gitu. Nggak apa-apa, karena kan tadi lagi sambil presentasi ya Bapak Ibu ya. Ini nanti tadi harusnya kondonnya warna merah gitu. Boleh kembali Bapak izin. Lanjut ke kembali Pak Bowo izin. Tadi tiket saya boleh atau beranda boleh atau tombol kembali di bawah boleh. Nah, ke beranda. Nah, ini Bapak Ibu jika sudah melakukan pengajuan sebelumnya, nah ini nanti ada semua tiket Anda sebanyak 1 ya punya Pak Bowo dengan tiket telah diselesaikan sebanyak 1 gitu. Dashboardnya kelihatan ya. Jika Bapak Ibu pengajuannya baru itu yang 0 jadi 1 atau sedang dikerjakan gitu, itu nanti nambah gitu. Kebetulan sudah selesai dan terupdate jadi 1. Nah, untuk riwayat tiket atau di tiket saya dulu Bapak izin Pak Bowo. Di tiket saya, ya. Nah, sini statusnya sudah selesai ya Bapak Ibu sekalian. Sudah selesai. Nah, untuk riwayat tiket nanti bisa diklik Pak Bowo. Riwayat tiket, maaf, ya. Ya, siap. Nah, di sini ya Bapak Ibu, ini sharing knowledge dari Pusdatin itu sendiri. Jadi, semua tiket yang sudah diselesaikan oleh Pusdatin akan tertampil ya Bapak Ibu di sini. Jadi, Bapak Ibu kiranya misalnya mau menyelesaikan teknis gitu, mau tahu caranya seperti apa, Bapak Ibu bisa lihat di fitur ini ya, semua tiket tertampil di sini. Jadi, bisa lihat-lihat, Bapak Ibu bisa siapa tahu gitu sesuai arah presiden yang disampaikan Pak Kapus bahwa IT behavior itu kita harus meningkat gitu kan. Jadi Bapak Ibu juga bisa mempelajari tentang IT di sini semua gitu. Izin Pak Bowo di KMS. Siap. Nah, ini fitur KMS ini knowledge management system. Ini maksudnya adalah kami selaku Pusdatin, selaku regulator dari semua yang berbasis IT ya Bapak Ibu, ini bisa menjadi wadah buku saku, kumpulan buku saku yang sudah rapi. Nah, ini bisa diklik lampirannya. Nah, ini kan kemarin habis sosialisasi juga ya Bapak Ibu yang mengikuti ya. Nah, kemarin sudah dilakukan sosialisasi buku kegiatan daring. Nah, Bapak Ibu sekalian bisa nih lihat buku saku di sini gitu, di KMS gitu. Nah, untuk di KMS sendiri nanti Pusdatin akan sharing knowledge juga gitu, tapi dalam bentuk lebih rapih ya, berbeda dengan riwayat tiket tadi gitu. Jadi maksudnya buku rapi ini seperti manual book, aplikasi atau semua aplikasi itu nanti akan di situ semua gitu. Jadi Bapak Ibu bisa melihat dan membacanya gitu di kumpulan buku saku di knowledge management system. Nah, ini kemarin kita sudah sudah sosialisasi gitu buku webinar, Bapak Ibu sekalian bisa membacanya di sini gitu. Jadi penting banget fitur KMS ini Bapak Ibu sekalian bisa lihat ya, bisa monitor gitu. Jadi diharapkan semua pegawai Basarnas sih bisa registrasi ke aplikasi ini karena semua terkait tentang Pusdatin ada di KMS gitu. Izin Pak Bowo boleh ke KMS kembali ke aplikasi. Siap. Iya, baik. Untuk ini KMS, jadi semua buku saku nanti ada di sini Bapak.
Untuk FAQ sebenarnya hampir sama ya, umum, apa itu, bagaimana cara daftar dan sebagainya. Ini masih belum lengkap ya. Jadi Bapak Ibu sekalian misalnya ada masukan yang nanti kan ini aplikasi belum baru disosialisasikan ya atau dalam bentuk UAT untuk hari ini. Jadi yang Bapak Ibu tanyakan nanti akan jadi data bagi kami dan kami akan menguploadnya nanti di sini gitu. Nanti pasti bakal nambah ini FAQ. Jadi menyesuaikan dari Bapak Ibu tanyakan yang lebih sering ditanyakan tuh apa, nanti ada di FAQ juga. Baik, yang di kanan atas untuk sesi terakhir ya sebelum tanya jawab, di kanan atas yang Prabowo Nur Hadi, Bapak izin. Nah di sini ada fitur di kanan atas ada profil sama ganti password. Untuk profil diklik boleh. Nah untuk pihak eksternal itu bisa upload foto, tapi kalau misalnya internal, Bapak Ibu sekalian bisa lihat foto itu dari Simpek datanya gitu. Kalau ini kebetulan eksternal, jadi nggak ada datanya, boleh diupload dulu nanti gitu, bisa disesuaikan gitu, choose file gitu. Nanti fotonya dia bisa diupload ya, diperbarui. Nah gitu. Tapi kalau Simpek itu nanti dia otomatis Pak dari Simpek Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau mau ganti foto bisa disesuaikan di Simpek lagi gitu. Oke, menu satu lagi itu ubah password sama ya. Nanti Bapak Ibu misalnya mau ganti password, misalnya Bapak Ibu sekarang kan ganti passwordnya masih belum ada nih Pak fiturnya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu bisa lakukan chat ke admin lewat WhatsApp, nanti direset. Nanti setelah direset admin boleh direset kembali sesuai password yang Bapak Ibu sekalian inginkan gitu, disimpan. Baik, ini bisa ya Bapak ya. Oke, baik, di logout. Sekian dari saya ya. Jika Bapak Ibu sekalian ada yang ingin tanyakan, izin untuk host disesuaikan. Tadi ada yang mau nanya ya? Dari Makassar kalau nggak salah ya. Iya Pak, tadi ada pertanyaan, beberapa pertanyaan. Oh, yang dari pertama dari Makassar. Izin bertanya Mas Dika, untuk layanan aplikasi, apakah cuma untuk permasalahan aplikasi yang ditangani Pusdatin saja? Bagaimana untuk aplikasi yang lain yang ditangani oleh bagian lain seperti aplikasi SARMAP? Kebetulan aplikasi SARMAP ini kan ada ditangani oleh Direktorat Komunikasi kalau tidak salah ya. Ya. Direktorat Sistem Komunikasi. Gimana Mas Dika tanggapannya? Siap. Terima kasih Pak Arif ya atas pertanyaannya. Telah menyampaikan pertanyaan dari Makassar ya. Jadi sebenarnya saya juga bingung ya. Karena gini Pak, untuk aplikasi ini kebetulan tahun ini kami baru mau buat SOP-nya Pak ya dari sisi penentuan kategori layanan dan sebagainya, karena itu perlu dikoordinasikan dengan Siskom ya, karena itu kan di luar dari kebijakan Pusdatin bagaimana kita mau bantu support tapi kita belum punya akses ke dalam dari aplikasi itu sendiri. Paling kita bisa tambahkan itu ke dalam layanan aplikasi, nanti ada kategori SARMAP ya, yang di Makassar kan beberapa emang ada SARMAP ya, dari yang Australia Pak Arif ya kalau nggak salah ya. Dari aplikasi Australia itu Yamsar ya. Nah itu nanti bisa ditambahin dengan SLA tertentu, tapi kita aksinya bisa sejauh koordinasi gitu ke Yamsarnya atau ke Siskom gitu. Karena ini teknisinya masih lingkup Pusdatin ya, jadi ya kita hanya bantu paling sampai koordinasi. Jadi semua layanan ini nanti dalam penentuan layanan dan kategori sebenarnya kita nggak bisa asal ceplok, bahasanya apa ya, nggak bisa asal sembarangan untuk dimasukkan memasukkan ke aplikasi. Siap. Aplikasi gitu, siap. Jadi nanti ini tahun 2022 kami dari pihak internal nggak bisa mau buat kajian dulu Pak dalam penentuan SLA-nya juga, karena ini menyangkut reformasi birokrasi kita juga Pak gitu. Jadi Basarnas kan tiap tahun harus menyetorkan SLA semua layanan ya, salah satunya Pusdatin. Jadi memang harus kita benar-benar sesuaikan, kita mau sepakat seberapa lama nih SLA suatu kategori dengan layanan tertentu
itu berapa lama gitu. Nah, ini baru mau dibuat SOP-nya tahun 2022 gitu. Kebetulan hari ini sih paling telat untuk diajukan, dan kami memang aplikasinya dan baru, dan memang harus dibuat regulasinya dari penentuan SLA, karena SLA itu riskan ya Pak Arif ya. Jadi memang harus benar-benar dikaji benar-benar gitu. Untuk aplikasi yang kiranya ini bisa dimasukkan secara sistem bisa banget gitu kan. Cuman dari sisi kebijakannya, komitmennya gitu, nanti kita harus rapatkan dengan Pak Kapus gitu. Untuk dari Bapak siapa? Mohon izin Pak, dari Makassar. Apa sudah terjawab Pak? Gitu. Secara sistem bisa Pak nanti. Cuman dari sisi penentuan SLA dan sampai dengan oke dimasukkan ke e-ticketing layanan atau kategori tersebut, itu perlu ada approval dari Kapus gitu. Siap. Terima kasih Pak. Izin Pak Arif dari Kansar Makassar. Kiranya sudah terjawab sepertinya. Untuk pertanyaan selanjutnya apakah ada? Dari Pak Adek tadi ya? Iya, dari Pak Kadek terkait dukungan video conference. Jadi ketika kita sudah isi tambah di tiket di aplikasi e-ticketing seperti contoh permintaan dukungan video conference, apakah masih perlu dibuatkan nota dinas atau surat permintaan ke Pusdatin atau cukup melalui aplikasi ini sudah mewakili? Kalau menurut saran saya, surat itu tetap dibuat untuk permintaan dukungan ya Pak ya. Lalu dilampirkan saat membuat tiket permohonan dukungan daring. Apakah benar begitu Pak Dika? Iya, baik. Terima kasih Pak Arif. Sebenarnya secara paperless yang sudah disampaikan Pak Kapus, kita harapannya juga simple aja ya Pak Arif ya, nggak usah pakai lampiran seperti membuat surat lagi ya Pak Arif. Cuman karena kebijakan kami seorang prakom masih membutuhkan sebuah dasar sebuah surat perintah tugas yang ditandatangani oleh eselon 2 ya minimal ya dari unit kerja terkait, itu kiranya berkenan untuk dilampirkan di tambah tiket Pak. Jadi di lampiran boleh dilampirkan dasarnya seperti apa. Jadi kita dalam memenuhi layanan tuh juga ada dasarnya Bapak. Jadi tetap cuma bedanya nggak langsung dilampirkannya, nggak langsung diantar langsung, tapi lewat aplikasi kita sudah bisa monitor gitu Bapak Kadek. Jadi terima kasih atas pertanyaannya. Apa sudah menjawab? Siap. Selanjutnya untuk kantor SAR Bandung ini ada pertanyaan juga. Siap. Selamat siang, izin menanyakan, kami di Kansar Bandung sedang mendevelop 2 aplikasi berbasis web dan membutuhkan domain dan server atau cloud server. Apakah bisa menggunakan aplikasi ini untuk pengajuan tiketnya? Lalu dan untuk kategori apa yang dipilih? Seperti apa? Terima kasih. Untuk saat ini aplikasi yang kami buat online dengan menggunakan hosting gratis. Baik. Gimana nih? Siap. Mas Dika. Siap. Terima kasih. Jadi untuk kebetulan ini aplikasinya baru launching ya. Belum semua layanan kategori kita sesuaikan atau kita tambahkan banyak ya. Jadi untuk tambahan yang seperti ini kan layanan baru nih Mas Arif ya. Sama dari Bandung Bapak siapa izin? Pak Aziz Pak. Pak Aziz, siap. Nah, itu bagus Pak ya. Jadi dari Pak Aziz saat ini kan domainnya masih hosting ya Pak. Untuk menggunakan domain nanti pasti ada layanan atau kategori yang kami tambahkan entah dari infrastruktur atau aplikasi gitu. Jadi yang memang kiranya belum ada saat ini di e-ticketing belum ada layanannya, nanti di landing page kan ada WhatsApp tuh Pak. Nanti bisa di chat ke admin bahwa mau konsultasi dulu nih layanan atau kategori, misalnya Bapak Ibu sekalian bingung, ini apa sih gitu. Nah, nanti kalau misalnya belum ada, nanti kita rundingin tuh bahas dengan approval Pak Kapus. Oh, ada layanan ini ya, yaudah tambahin ke sistem misalnya dengan SLA segini, nanti kita udah oke, nanti kita konfirmasi ulang nih ke Bandung gitu, ke Pak Aziz. Pak, ini sudah untuk layanan ini bisa diajukan di layanan ini dengan kategori ini gitu. Nanti SLA-nya menyesuaikan, nanti ada langsung kan otomatis SLA-nya langsung hitung mundur gitu. Apa sudah terjawab Pak Aziz? Jadi untuk semua layanan ya nggak harus domain ya. Jadi
semua kategori layanan yang kiranya kita belum ngeh, kita kan masih baru nih Pak, gitu kan, belum tahu layanan apa aja gitu, masih ngawang-awang lah kata-kata gitu. Siap. Izin menambahkan Pak Dika. Siap. Mungkin ini bisa diajukan permohonannya pada aplikasi ini. Kalau dilihat di infrastruktur itu ada permohonan perangkat infrastruktur. Mungkin bisa masukkan ke kategori itu untuk sementara. Lalu nanti, namun kami akan melakukan kajian dulu dan berkoordinasi dengan pengembang yang dari Bandung terkait kebutuhan instalasi aplikasi ini ke dalam server atau data center Basarnas. Sampai dengan nanti pembuatan subdomainnya, sampai dengan go live aplikasi tersebut. Jadi memang harus ada penyesuaian ketika nanti si pengembangnya itu menggunakan aplikasinya, base-nya apa, apakah HTML atau PHP versi berapa, lalu nanti OS servernya juga harus ditentukan juga, supaya nanti bisa disiapkan dari tim pengembang Bandung dan dari Pusdatin. Gitu kira-kira. Mudah-mudahan lumayan terjawab ya. Ya Pak, terjawab dengan sangat baik Pak. Terima kasih. Siap Bapak, sama-sama. Ada pertanyaan lagi? Untuk mohon ada Pak Supriyono nih, data manajemen lampiran buku download bisa download. Bisa Bapak, nanti langsung dibuka. Pas di new tab, nanti di kanan atas kalau nggak salah ada tombol download. Mungkin Pak Daru boleh sambil share screen ya, biar menjawab Pak Supriyono untuk data KMS yang buku pedoman daring, cara downloadnya seperti apa gitu. Baik, di KMS. Baik, nah di KMS, diklik buku pedomannya, lalu download. Yang ini kan langsung ini ya, langsung apa? Yang masih laptopnya masih kiranya masih fresh nih, belum ada apa? Kalau tadi kan Pak Daru sudah download ini ya, ada apa? Nitro atau apa gitu, aplikasi third party yang langsung. Oke, di KMS. Nah, jadi untuk Bapak Supriyono, di kanan atas biasanya ada tombol download, Pak. Nah, biasanya ini di browser dengan Chrome yang udah ada ekstensi Adobe PDF Reader, ini extension ya di Google Chrome kalau nggak salah. Gitu. Jadi bisa diklik download. Nah, nanti diinstal di mana gitu, Bapak Ibu sekalian. Save. Nah, apa sudah menjawab Pak Supriyono, tapi pastikan ya untuk browser Bapak Ibu sekalian sudah sesuai ya untuk ekstensi PDF di browser masing-masing sudah sesuai ya Bapak Ibu sekalian. Siap? Apa sudah terjawab Pak Supriyono? Di tampilan saya, coba nanti kita juga koordinasi dengan Saudara Ajis, yang notabene memang dia menguasai IT di Bandung. Di tampilan ini masih belum nemu ini masalah browser downloadnya. Oke Pak. Di share screen-nya aja Pak. Terima kasih. Iya Bapak boleh. Siap. Kalau mau berkenan share screen boleh. Kalau udah cukup dikoordinasikan ke Pak Aziz juga. Siap. Terima kasih Mas Dika. Siap Bapak, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah ada lagi? Jika kiranya untuk kalau sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, bisa langsung sesi penutupan atau bagaimana Pak Arif? Saya menyesuaikan. Siap. Jika masih ada yang ingin ditanyakan dari rekan-rekan dari kantor SAR atau dari unit kerja lain, silahkan. Atau sudah cukup? Sudah cukup jelas penjelasan dari Mas Dika ini? Oke, sepertinya sudah cukup jelas ya. Nanti mungkin ketika masih ada kesulitan
atau masih ada yang ingin digali dari aplikasi ini, mungkin bisa berkoordinasi dengan Pusdatin, bisa dengan saya, atau dengan Mas Dika, atau Mas Daru, Mas Rahmat, atau dengan teman-teman yang lain sekiranya ingin menggali lebih dalam terkait aplikasi e-ticketing ini, atau ada kesulitan, atau misalnya mau menambahkan kategori terkait pelayanan yang sekiranya bisa dilayani oleh Pusdatin, silakan. Paling itu aja. Terima kasih Bapak Dika atau Mas Dika karena masih muda atas sharing ilmu yang bermanfaat hari ini. Lalu Bapak Ibu peserta jadi bisa mengetahui alur pelaporan permasalahan IT dan pelayanan data yang terjadi di unit kerja maupun PT. Kesimpulan yang bisa saya tarik dari UAT ini adalah ada beberapa masukan, terutama tadi dari Semarang, terkait yang membatasi digitasi atau jumlah karakter pada kolom NIK nanti akan diperbaiki oleh teman-teman tim. Lalu tadi kita sudah melakukan melakukan pelaporan dan pembatalan laporan dari kantor SAR Natuna perwakilan. Lalu ada uji pendaftaran dari eksternal dan melaporkan kendala teknologi informasi. Untuk terkait permohonan layanan daring ke depannya, kami hanya melakukan pendampingan dan memastikan penggunaan internet dalam pelaksanaan daring berjalan lancar. Itu sesuai dengan buku pedoman daring yang kemarin sudah di-UAT-kan. Lalu yang tadi untuk Bandung, mudah-mudahan sudah bisa terjawab terkait permasalahan untuk dukungan instalasi aplikasi web-based ya. Mungkin itu dari saya. Izinkan saya menyampaikan pantun untuk penutup. Petir bukan sembarang petir. Petir menyambar rumah si kukuh. Terima kasih yang sudah hadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Widiantoro. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Terima kasih, saya kembalikan ke MC. Terima kasih kepada Bapak Dika atas paparannya dan juga terima kasih kepada Bapak Arif telah memandu acara pada hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kegiatan webinar ini telah berlangsung dengan lancar. Semoga dengan adanya kegiatan webinar mengenai layanan e-ticketing Pusdatin ini dapat membantu memberikan penjelasan terkait penggunaan layanan ini serta dapat memberikan kemudahan kepada pegawai di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam menggunakan layanan IT dari Pusdatin lebih maksimal dan efisien. Para hadirin yang kami hormati, saya selaku pembawa acara dan mewakili Pusdatin juga mengucapkan terima kasih kepada para hadirin sekalian karena telah berpartisipasi dalam acara webinar ini. Kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama acara ini berlangsung. Salam sehat selalu, sampai bertemu di lain kesempatan. Sebelum saya tutup kegiatan webinar ini, izinkan saya berpantun. Duduk santai di waktu petang. Cakep. Taman indah, airnya memancar. Kepada hadirin yang datang, semoga rezekinya semakin lancar. Amin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.